Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika, dari kelas 06 TPLN 025, dengan saya Alfian Putra dan teman saya Dita Forozi. Kali ini kita akan menyampaikan suatu materi dari mata kuliah teknik kompilasi yang berjudul analisis semantik dan pembentukan kode. Selanjutnya materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh teman saya. Silakan. Ya, kita masuk ke analisis semantik. Analisis semantik adalah bagian dari kompilator yang menghasilkan kode perantara dan berfungsi untuk menemukan kesalahan non-sintaksis dengan memeriksa jenis dan deklarasi pengenal. Nah, beberapa properti dari program yang diperlukan tidak dapat dijelaskan dengan tata bahasa yang konteks. Jadi, properti ini dijelaskan oleh kondisi konteks. Nah, dasar untuk persyaratan ini adalah aturan bahasa programan untuk validitas dan visibilitas pengenalan. Aturan tentang deklarasi menentukan apakah deklarasi eksplisit itu harus diberikan untuk membuat pengenal. Jadi di mana ia harus ditempatkan dan apakah beberapa deklarasi pengenal diperbolehkan. Untuk aturan validitas sendiri menentukan pengidentifikasian yang dideklarasikan dalam program apa ruang lingkup deklarasinya, yaitu pada bagian mana dari program deklarasi dapat berpengaruh. Nah, aturan visibilitas menentukan di mana dalam cakupannya pengenalan dapat dilihat atau disembunyikan. Nah, lalu tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk menegakkan konsistensi tipe dan inisialisasi variabel atau atribut tertentu. Nah, inisialisasi ini diterapkan untuk mencegah akses baca ke variabel yang tidak diinisialisasi yang hasilnya tidak ditentukan. Konsistensi tipe sebaliknya diharapkan untuk menjamin bahwa pada saat runtime tidak ada operasi yang akan mengakses operan yang tidak compatible dengan tipe argumennya. Lanjut. Selanjutnya yang berikutnya yang kedua ada ide pokok analisis semantik. Pengenalnya, simbol yang dapat digunakan dalam program untuk memberi nama elemen program. Elemen program adalah bahasa imperatif yang dapat dinamai adalah modul, fungsi atau prosedur, label pernyataan, konstanta, variabel, dan parameter serta tipenya. Selanjutnya, beberapa pengenal diperkenalkan dalam deklarasi eksplisit. Terjadinya pengenal dalam deklarasi adalah kejadian yang dapat menentukan pengenal. Semua kejadian lain adalah kejadian terapan. Untuk membedakan antara variabel dan atom, mengidentifikasi masing-masing diambil dari ruang nama yang berbeda. Variabel. Variabel dimulai dengan huruf kapital atau garis bawah, sedangkan konstruktor dan atom diidentifikasi dengan huruf kecil di depannya. Setiap bahasa pemrograman memiliki konstruksi perlingkupan yang memperkenalkan batas-batas di mana pengenal dapat digunakan. Bahasa imperatif menawarkan paket, modul, deklarasi, fungsi, dan prosedur serta blok yang dapat meringkas beberapa pernyataan atau deklarasi. Selanjutnya adalah types. Types adalah bentuk spesifikasi yang lebih sederhana jika elemen pemrograman adalah modul, types menentukan operasi, struktur data, dan elemen program lebih lanjut mana yang akan diekspor. Untuk fungsi atau metode, ini menentukan jenis argumen serta jenis hasil. Jika elemen pemrograman adalah variabel program dari bahasa imperatif atau berorientasi objek, types membatasi nilai mana yang dapat disimpan dalam variabel. Dalam bahasa fungsional murni, nilai tidak dapat secara eksplisit ditetapkan ke variabel, yaitu disimpan di area penyimpanan yang sesuai dengan variabel ini. Variabel di sini tidak mengidentifikasi area penyimpanan, tetapi nilai itu sendiri. Jenis variabel karenanya juga cocok dengan jenis dari semua nilai yang mungkin dilambangkan. Jika elemen pemrograman adalah nilai, maka jenisnya juga menentukan beberapa banyak ruang yang harus dialokasikan oleh sistem runtime untuk menyimpan representasi internalnya. Selanjutnya, ada overflow. Overflow diperbolehkan secara eksplisit untuk integer value bertanda, misalnya dapat diwakilkan oleh satu dan juga pelengkap keduanya, tergantung pada apa yang disediakan oleh arsitektur target. Karenanya, efek overflow dibiarkan tidak menentu. Bisa kita lihat itu ada contohnya. Oleh karena itu, di fragmen ini jika if mx int plus 1 sama dengan min int printf hello enter.
Ini artinya tidak selalu menampilkan hello. Sebaliknya jika kompilator diizinkan untuk mengoptimalkan menjadi pernyataan kosong, untuk unsigned integer dijamin akan membungkus overflow, sehingga bisa kita lihat di bawahnya, if max u integer plus 1 sama dengan 0, print itu adalah cetak ya langsung hello, outputnya akan selalu hello atau menampilkan hello. Ya, berikutnya. Struktur konkret dan sintaks abstrak. Nah, secara konseptual, input pada analisis semantik merupakan representasi dari struktur program yang dihasilkan oleh analisis sintaks. Nah, representasi paling populer dari struktur ini adalah pohon parse menurut konteks bahasa bebas. Nah, pohon ini disebut sintaks konkret dan program. Maaf, dari program. Tata bahasa bebas konteks untuk bahasa pemrograman berisi informasi yang penting untuk analisis sintaks, tetapi tidak relevan untuk fase kompilator selanjutnya. Nah, diantaranya itu adalah simbol terminal yang diperlukan untuk analisis sintaksis dan penguraian, tapi tidak memiliki nilai semantik sendiri seperti kunci if, else, atau while. Nah, dalam banyak tata bahasa, prioritas operator memperkenalkan rangkaian node non-terminal yang dalam pohon parse biasanya adalah satu non-terminal per kedalaman prioritas. Nah, hal non-terminal ini bersama-sama dengan produksi yang bersesuaian seringkali tidak memiliki arti penting lagi setelah struktur sintaksisnya diidentifikasi. Oleh karena itu, penyusun sering menggunakan representasi sederhana dari struktur sintaksis, yang oleh karena itu disebut sebagai sintaksis abstrak. Ini hanya dapat mewakili konstruksi yang terjadi dalam program dan cakupannya. Nah, di sini ada contoh penggunaan sintaks yang konkret dalam fragment program. Di sini ada integer A dan B, A itu didefinisikan sebagai 42, lalu B didefinisikan yaitu A dikali A kurang 7. Nah, di sini data bahasa bebas dalam konteks membedakan antara tingkat prioritas untuk tugas, perbandingan, penjumlahan, dan operator perkalian. Yang menonjol adalah rantai panjang produksi, yaitu pergantian satu non-terminal dengan yang lain yang telah diperkenalkan untuk menjembatani perbedaan prioritas. Nah, representasi yang lebih abstrak diperoleh jika pada langkah pertama aplikasi reproduksi rantai dihapus dari pohon sintaks dan kemudian simbol terminal yang berlebihan dihilangkan. Nah, lalu di sini ada struktur konteks dan abstrak. Nah, Aturan validasi dan visibilitas kayaknya. sorry. Ya, bahasa pemrograman sering memungkinkan kita menggunakan pengenal yang sama untuk beberapa elemen program. Dan dengan demikian memiliki beberapa deklarasi. Dengan demikian, strategi umum diperlukan untuk menentukan kejadian yang diterapkan dari pengidentifikasi. Nah, strategi ini ditentukan melalui aturan untuk visibilitas validitas. Ruang lingkup atau kisaran validitasnya dari kejadian yang menentukan dari pengenal X adalah bagian dari program di mana kejadian X ini diterapkan dapat merujuk pada kejadian yang menentukan. Dalam bahasa pemrograman dengan blok bersarang, validitas kejadian menentukan pengenal membentang di atas blok yang berisi deklarasi. Bahasa seperti itu seringkali mengharuskan hanya ada satu deklarasi pengenal dalam sebuah blok. Nah, semua kejadian yang diterapkan dari pengenal mengacu pada kejadian yang menentukan tunggal ini. Blok dapat bersarang dan blok bersarang dapat berisi deklarasi baru dari pengidentifikasi yang telah dideklarasikan di blok luar. Nah, meskipun deklarasi dari blok luar juga valid, di blok bersarang, deklarasi itu mungkin tidak lagi terlihat. Itu mungkin disembunyikan oleh deklarasi pengenal yang sama di blok dalam. Kisaran visibilitas kejadian menentukan pengenal adalah konteks program di mana pengenal itu valid dan terlihat. Nah, pada Java misalnya, tidak mengizinkan kita menyembunyikan pengenal lokal karena ini adalah sumber kesalahan program yang umum. Nah, contoh programnya ada di sebelah kiri ini. Tidak mungkin dijawab sebab dalam pendeklarasian atau akan menimpa deklarasi bagian luar sarang dalam ruang. Jadi ditimpa nih nggak boleh. Tapi dalam metode kelas Java tidak seketat itu. Nah, tidak seketat itu tuh ada di bagian sini, sebagian kanan. Method foo tidak akan mengubah nilai X dari penerima, melainkan modifikasi sebagai nilai parameter X. Beberapa bahasa pemrograman seperti Java dan C++ mengizinkan
penempatan deklarasi variabel dari blok sebuah program. Sorry. Ya. Variabel X ini valid di seluruh blok, tetapi hanya terlihat setelah deklarasinya. Properti pertama mencegah deklarasi lebih lanjut dari X dalam blok yang sama. Proses identifikasi mengidentifikasi untuk setiap kejadian yang menentukan, termasuk kejadian yang diterapkan sesuai dengan aturan validitas dan aturan visibilitas dalam bahasa pemrograman. Fasilitas dan aturan visibilitas bahasa pemrograman sangat terkait dengan jenis penumpukan cakupan yang diizinkan oleh bahasa tersebut. Nah, bahasa imperatif dan berorientasi objek atau OOP, modern seperti Pascal, ada C++, dan Java, serta bahasa pemrograman fungsional memungkinkan melumpuhkan blok. Rentang fasilitas dan visibilitas penentu kejadian pengenal ditetapkan oleh aturan tambahan. Aturannya ada di bawah sini. Oke, kita lanjut. Baiklah, kalau saya lanjut. Selanjutnya adalah tipe inferensi. Bahasa imperatif yang biasanya mengharuskan kita menyediakan tipe untuk mengenal. Ini digunakan untuk mendapatkan jenis ekspresi dalam bahasa pemrograman fungsional modern. Bagaimanapun, tidak hanya jenis ekspresi, tetapi juga jenis pengenal secara otomatis disimpulkan. Oleh karena itu, pengenal baru diperkenalkan dalam program kebanyakan tanpa mengaitkannya dengan tipe. Bisa dilihat contohnya di sini. Itu adalah contoh inferen ya. Lanjut. Operasi aritmatika untuk bilangan integral diterapkan ke argumen X dari fungsi Fj atau F. Oleh karena itu, tipe argumen F harus integer. Nilai kembaliannya adalah 1 atau dihitung menggunakan operator untuk bilangan integral. Karenanya, jenis nilai yang dikembangkan harus lagi integer. Compiler OCaml menyimpulkan bahwa fungsi F memiliki tipe integer ke integer. Artinya, F ini adalah fungsi mengambil nilai integer sebagai argumen dan mengembalikan nilai integer sebagai hasil. Ide untuk menyimpulkan tipe secara otomatis kembali ke J.R. Hindley dan R. Miller. Kami mengikutinya dan mengkarakterisasi himpunan tipe potensial dari ekspresi dengan memperkenalkan aksioma dan aturan inferensi yang menghubungkan tipe ekspresi dengan tipe sub-ekspresinya. Program dalam bahasa pemrograman ini adalah ekspresi nomor variabel bebas, di mana ekspresi E dibuat menurut tata bahasa berikut. Bisa dilihat, jadi B adalah nilai dasar, X adalah variabel, dan X1 adalah 1 dan 2 adalah operator I, menempatkan operator pada nilai dasar. Untuk kesederhanaan, kami menganggap sebagai tipe data terstruktur hanya tuple dan daftar. Pencocokan pola dapat digunakan untuk menguraikan data terstruktur. Sebagai pola dekomposisi, kami hanya menerima pola dengan satu konstruktor. Kami menggunakan aturan prioritas dan asosiasi biasa untuk menyisihkan tanda kurung. Akhir kata mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk dosen Ibu Santi Rahayu, dan teman-teman apabila ada pertanyaan ini bisa nanti kita cantumkan email, bisa ditanyakan pada kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.